Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kembali saya menyapa saudara selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Kita merayakan Paskah di hari yang bahagia ini, di hari yang spesial ini. Kita memperingati kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan sepanjang ibadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau hadir dalam ibadah kami. Dengan jemaat-jemaat-Mu yang hari ini berkumpul di rumah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pengurapan-Mu menyertai kami. Ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati. Ibadah yang mengubahkan, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Engkau mengurapi, mengubahkan kehidupan kami. Biarlah kebangkitan Kristus berkuasa dalam hidup kami. Kebangkitan Kristus menggariskan sesuatu yang baru, menciptakan hal yang baru dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkatilah kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Jadikan kami menjadi pribadi yang membawa keharuman Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami. Masuklah Tuhan. Jadilah Tuhan yang kami sembah di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkenanlah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus, kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Mari saudara jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan. Undang Yesus hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersembah Tuhan. Haleluya. Kaulah yang setia, setia selamanya. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia. Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Engkau Allah yang kami sembah. Tidak ada Allah selain Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bangkit dari maut. Engkau Allah yang mengalahkan maut. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Haleluya. Jesus, biarlah namamu diserukan di antara segala bangsa. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, aku berdoa mengalirlah Tuhan hadirat-Mu dari tempat ini kepada setiap umat-umat-Mu yang hari ini beribadah, yang hari ini duduk di rumah-rumah mereka. Biarlah hadirat-Mu menjamah, membuka hati kami. Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah kasih setia-Mu lebih besar lagi Tuhan. Pujilah kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami napas hidup hingga kami ada sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu untuk segala sesuatu yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikan kami telinga yang diurapi,
hati yang siap dan dibaharui. Supaya ketika firman-Mu ditabur di tanah hati kami yang subur, firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami dan menjadikan kami pribadi yang berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berubah. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semua? Besar harapan saya dan doa saya kepada saudara, kita tetap dalam perlindungan Tuhan sampai sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah bagi kita semua. Ibadah kita kali ini adalah memperingati Paskah, yaitu memperingati kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, bisakah saudara bayangkan bagaimana kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini? Mungkin kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, kita masih tetap menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Tidak bisa mengenal Tuhan sedekat yang kita kenal hari ini, saudara. Karena kita dalam dosa. Dan saudara, bisakah saudara bayangkan kalau Tuhan tidak mau mati bagi dosa kita, saudara, bagi hidup kita? Saudara, kita adalah orang yang layak binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi terpujilah Tuhan karena kasih-Nya. Dia mau mati bagi saya dan saudara. Dia mau mati bagi kita semua, bahkan bagi seluruh dunia, supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dan kita beroleh jalan masuk kepada sorga melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi puji Tuhan, sangat puji Tuhan. Kita boleh bersyukur karena Yesus mau datang ke dunia dan mati bagi kita. Dan Dia menjadi jalan bagi kita. Bukan hanya itu saudara-saudara, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tahukah saudara kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka ternyata sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Sia-sialah kita percaya, sia-sialah iman kita, bahkan sia-sialah orang-orang yang sudah beribu-ribu tahun menyampaikan kabar tentang Yesus Kristus. Saudara, sama seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, saya mau ajak jemaat Tuhan untuk membuka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 berkata demikian, saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi saya bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali Alkitab ini berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia saya menjadi orang Kristen. Tapi luar biasanya, karena Yesus bangkit dan disaksikan oleh para rasul-rasul. Dan bukan hanya rasul-rasul, banyak orang-orang percaya yang menyaksikan Yesus bangkit, Yesus hidup, dan Yesus menampakkan diri kepada manusia sebelum Dia terangkat ke sorga, saudara. Dia bangkit dari antara orang mati, sehingga tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita percaya Yesus tidak sia-sia. Kita sembah Yesus tidak sia-sia. Kita beriman kepada Yesus tidak sia-sia. Saudara, jadi saya mau menyapa saudara, mungkin yang di luar jemaat GB Bulan Suari. Kalau engkau juga percaya kepada Yesus, maka engkau tidak pernah sia-sia. Hidupmu tidak sia-sia, imanmu tidak sia-sia, kepercayaanmu tidak sia-sia. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kebangkitan Kristus sebagai bukti bahwa Ia mengalahkan maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama-sama. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kebangkitan Kristus sebagai bukti bahwa Ia mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus
memberi jaminan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya di dalam Kristus akan bangkit dari antara orang mati. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 mencatat hal itu, saudara. Dan kebangkitan Kristus membuat orang percaya, yaitu jemaat-jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang tidak dikuasai oleh alam maut. Ini luar biasanya. Yesus bangkit memberikan jaminan bahwa kita menjadi orang Kristen yang tidak dikuasai oleh alam maut. Sesungguhnya yang menguasai kita adalah kehidupan Kristus. Sesungguhnya yang menguasai kita adalah hidup yang kekal. Begitu kita mati, kita bangkit dan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya jemaat-jemaat Tuhan, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, imanilah firman ini. Engkau berdiri di atas batu karang yang teguh, dan engkau menjadi jemaat yang tidak dikuasai oleh alam maut. Jangan menjadi jemaat yang bersungut-sungut. Jangan menjadi jemaat yang gampang menyerah. Tetapi jemaat yang antusias, sebab alam maut tidak akan menguasai diri saudara. Ini pesan yang luar biasa dari Tuhan dalam kebangkitan ini bagi kita, saudara. Nah, bagaimana respon kita menanggapi kebangkitan Yesus Kristus? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, hari ini kita akan baca ayat ini bersama-sama, saudara. Saya undang jemaat Tuhan bersama-sama baca ayat ini. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku akan mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca tadi memberikan gambaran respon yang baik bagi kita. Dari ayat ini kita akan tahu bagaimana cara kita menanggapi kebangkitan Yesus di dalam hidup kita secara pribadi, saudara. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ke-9, pasal 28 ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, Maria dengan teman-temannya, saudara, tidak menjadi takut ketika Yesus bangkit. Tapi mereka justru mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, saudara. Hari-hari ini banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi ini, tetaplah pergunakan waktu
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di rumah dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Perbanyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang suka dekat dengan orang yang dekat kepadanya. Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya, saudara. Rindukah saudara bergaul karib dengan Tuhan? Apakah saudara sudah dekat dengan Tuhan? Kalau saudara belum dekat dengan Tuhan, mari dekatkan dirimu dengan Tuhan. Kalau saudara sudah dekat, lebih dekat lagi, lebih intim lagi, sampai engkau bisa memeluk Tuhan, sampai engkau bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam doa-doamu, saudara. Bagaimana jika kita mendekat kepada Allah? Coba kita lihat bersama-sama Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang bodoh, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Luar biasa. Allah bukan Allah yang suka menjauhkan diri, tetapi Allah adalah Allah yang suka dekat dengan kita sebagai ciptaannya. Dan bukan hanya itu saja respon kita, saudara. Tapi yang kedua, kita harus menyembahnya. Menjadi pribadi yang suka menyembah daripada Yesus. Bagaimana Maria dan murid-murid menyembah Yesus, saudara. Bukankah Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Kita lihat bersama-sama, saudara. Ayat ini. Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Bukankah di sana dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam surat Yohanes ini, saudara, Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa Allah mencari penyembah. Saya berdoa, biarlah Tuhan mendapatkan saudara dan saya menjadi pribadi yang suka menyembah. Menjadi pribadi yang suka dekat di kaki Tuhan. Menjadi pribadi yang suka mencari wajah Tuhan, saudara. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Saudara, penyembahan membuat kita merasakan hadirat Tuhan. Penyembahan membuat kita kuat. Penyembahan membuat kita sanggup. Penyembahan itu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Penyembahan itu membuat surga itu bisa kita rasakan dalam doa-doa kita, saudara. Saudara, jangan berhenti menyembah. Dan Allah menantikanmu hari ini menjadi orang yang menyembahnya. Amin, jemaat Tuhan. Saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, pesan ini sampai kepada saudara. Saudara, seberapa lama engkau menyembah Tuhan? Seberapa banyak engkau menyembah Tuhan? Penyembahanmu menentukan pengenalanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Kita akan baca ayat ini sekali lagi, saudara. Bersama-sama kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengikatkan diri dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, dalam penyembahan kita. Dan ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Luar biasa. Itu sebabnya roh yang ada padamu dan roh yang ada padaku adalah rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan, roh yang
besar, roh yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Saudaraku, mari ikatkan dirimu dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Menyembah Tuhan. Nah, respon yang ketiga, saudara, memeluk kakinya. Saudara, Maria dan rasul-rasul itu memeluk kaki daripada Tuhan Yesus. Memeluk kaki itu berbicara tentang gini, merendahkan hati. Memeluk kaki Tuhan itu berbicara tentang kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Memeluk kaki Tuhan itu berbicara tentang kita memohonkan belas kasihan daripada Tuhan. Memeluk kaki Tuhan berbicara tentang kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saya yakin saudara jemaat Tuhan membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan. Semua orang membutuhkan Tuhan. Saudara, itulah 3 respon sebagai orang percaya dalam menanggapi kebangkitan Yesus. Yang pertama, mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, jadilah pribadi yang menyembah. Yang ketiga, peluk kaki Tuhan, rendahkan hatimu, bawa hatimu, sembah Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Aku berdoa kiranya firman ini menjamah setiap hati umat-Mu. Tidak ada perkataan yang sia-sia, yang tidak berarti, tetapi firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengubah setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Engkau memberkati yang sakit, sembuhkan mereka. Aku berdoa yang kekurangan, Tuhan Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan, aku berdoa Engkau hadir dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu. Berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mati bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mati dan Engkau bangkit, dan kebangkitan-Mu memberikan kami harapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hidup kita agar kita layak makan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Puji jadikan baru darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Jemaat Tuhan, angkatlah roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara sambil merenungkan karya kematian Kristus di kayu salib. Biarlah kita boleh mendengar firman daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perdamaikan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau menerima berkat sebelum kami pulang Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai besok, sampai Maranatha. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati keturunanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar dari rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati usahamu. Apa saja yang kau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau dengan kesehatan dan umur yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, Amin.